Khadimul qaum sayyidul qaum khadimuhum. Orang itu kalau jadi sayyidnya kaum, jadi orang yang diangkat menjadi pemimpin bagi suatu kaum, maka dia harus rela menjadi khadim, melayani kaumnya. Dari sekian banyak makanan yang dikonsumsi bapak ibumu, jadi mani, jadi sel telur, lalu jadi kita, jadi sampean, itu awalnya dari tanah. Dan nggak lama lagi, saya paling ya 30 tahun lagi, Pak Injang kayaknya 50 tahun lagi, akan kembali menjadi tanah. Lalu atasnya berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Gitu saja kok. Kalaupun alim, nggak sulit bagi Allah membuat pintu dibuka pertama untuk Rasulullah SAW. Tapi Nabi rela masuk surga giliran yang terakhir. Muhammad masuk gak? Ini yang Purwokerto sudah masuk semua. Monggo Muhammad masuk. Ini yang Malang ada yang belum masuk ini. Ada daftarnya. Khadimul qaum sayyidul qaum khadimuhum. Orang itu kalau jadi sayyidnya kaum, jadi orang yang diangkat menjadi pemimpin bagi suatu kaum, maka dia harus rela menjadi khadim, melayani kaumnya. Ayo masuk, ayo masuk. Saya punya dosa nanti. Udah masuk. Saya yang buat diskusi. Saya dulu di kampus pernah pacaran. Masuk. Setelah umatnya masuk semua, barulah Nabi masuk. Itulah harusnya akhlak para ulama, warasatul anbiya. Ya. Seperti Mbak Hariri kayak begini, ada peluang untuk daftar DPR, bukan anaknya yang anak saya DPR, enggak, mungkin ada jamaahnya, mungkin ada alumninya, didahulukan. Itu ada peluang apa? Kayak begitu itu. Dan ulama ya begitu itu, memang warasatul anbiya. Halo. Halo. Nah. Saya ketua PW. Tapi anak saya untuk di IPNU atau apa, ya nyari sendiri. Dia nggak bisa. Hei, PW IPNU, ini anak saya masukin. Ya nggak bisa. Biar berkarir dari bawah. Tunjukkan kemampuannya, tunjukkan keseriusannya. Nanti ketika bagus kan naik dengan sendiri. Kayak begitu. Nggak boleh jadi pemimpin terus fasilitas dinikmati sendiri, sembarang-barang. Dah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ati Babal Jannah Yaumal Qiyamah. Berikutnya, iktil ma'ruf. Ikti ya, bukan punyai keluarga dalam, teman-teman, ustadz-ustadz, tetangga sekitar. Mereka bilang apa yang membuat kamu bangga? Masya Allah, santri kulo cek sergepe jamaah, santri kulo si kripot kaya ngono, tahlilan kampung itu lo ikut, seneng aku arek. Santri kulo cek rapine sergep adus, amune wangi sergep sikatan, santri ku cek apine, sholatnya tertib.
habis makan dicuci. Santri belajarnya juga tertib, ngaji beres, kitab dimaknai, kuliah beres, IP 4,00. Sekiranya teman, ustadz, keluarga dalam, tetangga sekitar bilang begitu pada sampean, seneng kan? Bangga kan? Yang sekiranya telingamu bangga, fakti, lakukan itu. Apa kira-kira yang membanggakan telingamu? Lakukan itu. Wangduril ladzi takrah an yaqula lakal qaum. Dan lihatlah, cermati, renungkan yang sekiranya kamu nggak suka dikata-katain apa oleh kaum. Opo mondok turu mangan doa. Wes sempake koncone didupuk. Paling sulit dicari itu teman nyolong sempak, Mas. Lagi mana membuktikannya? Mosok dibuka. Sekiranya zaman nggak suka mendapat predikat ngegame, turu, kempros, gak tahu adus, gak tahu sikatan, lebus, goblok. Sekiranya nggak suka dikata-katain begitu saat kamu boyong, ya jangan kamu kerjakan. Tapi orang itu ya lucu, kadang kepingin nggak mau belajar tapi tahu-tahu jadi juara. Nggak pernah mandi, baju juga nggak rapi, baunya nggak keru-karuan, jarang pakai sikat, kepingin diambil menantu dalem dengan ning yang paling cantik. Nah, kalau itu Mas yang kamu lakukan, ternyata majnun itu juga macam-macam. Termasuk yang begitu itu ya majnun. Tamannaita antum si faqihan munadhiran bituni ana'in fal jununu reno fal jununu fununu. Kamu berobsesi ingin jadi ulama besar, faqih, ketua LBM se-Indonesia. Obsesinya. Tapi nggak mau bersusah payah, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas, copy paste, skripsinya copy paste. Kepengen hebat tapi nggak mau soro. Apa nggak mau soro? Ya nggak mau soro, nggak gelem kangelan. Kalau itu yang kamu mau Mas, Mbak, fal jununu fununu, anjani gendeng no ya reno, termasuk yang kayak begitu itu. Fajtanibhu, maka jauhi hal itu. Ini lucu, rawahul jamaah. Kenapa rawahul jamaah? Hadis ini hampir semua perawi meriwayatkan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, macam-macam. Ketimbang nyebut semua sulit Mas. Langsung aja riwayat rombongan. Rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh rombongan. Udah sebanyak-banyaknya para perawi. Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli. Penyakit yang merusak ilmu itu lupa, dan itu merusak. Sama-sama alumni sini belajar bareng kepada Ye Hariri. Nah, ada yang pelupa, terus di mana jadi mubalik karena pelupa menyampaikan hal yang keliru. Dia bilang katanya ini ajarannya Mbak Ye Hariri. Akhirnya jadi kacau, jadi fitnah. Padahal Mbak Ye Hariri nggak pernah mengajarkan kayak begitu. Kamu aja yang pelupa.
Jadi gampang lupa itu ngerusai, Mas. Mbak-mbak sudah punya suami, pelupa. Mas, belanja ini belum, Mas. Bila tadi, belum. Pikun. Sampeyan jadi suami pelupa. Jam 2 bengi buka bojone. Ayo Dek, nafkah batin. Kacau. Itu mau didalili, ini dalilnya tawasul. Bukhari nomor 1009, 1010. Ini dalilnya wirid dibaca keras. Fathul Bari juz 2, 3, 24. Didalili kayak begitu tetap nggak gubris. Jadi kalau ada orang ke rumah saya nanya, Kiai, mana dalilnya kunut? Kok ada gelagat ingkar? Ya nggak tak beritahu. Eman lambeku, wong tak beritahu pun juga nggak akan diterima, kecuali kalau memang ada maksud baik-baik. Kiai, kami mohon kalau Kiai boleh ingin tahu dalilnya wirid dibaca keras. Kalau memang ada dalilnya dan sahih, kami ingin mengamalkan, mohon Kiai mengajari kami. Itu kan tulus kan, tidak nentang lah barulah. Ini loh Mas, Fathul Bari juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat fardu, tradisi itu emang sudah ada sejak zaman Rasul. Nah, kayak begitu monggo disampaikan ilmu. Kalau nentang ingkar nggak usah eman-eman lambe. Tidak mangane jak rujaan wis. Adalah menterlantarkan ilmu, menyanyiakan ilmu, menyanyiakan waktu. Kalau kamu sampaikan ilmu itu kepada orang yang nggak layak menerima, paham ya? Atau orang yang hatinya dendam dengki, orang dengki pada NU, orang memusuhi NU. Semakin kamu tunjukkan dalilnya, semakin sahih dalilmu, dia merasa semakin terdesak kalah, semakin ngamuk Mas. Memang sakit hati. Makanya di pondok agak beda dengan di kampus. Di pondok itu banyak zikirnya macam-macam. Kenapa? Biar hati itu hilang penyakitnya, dendam, dengki, sombong hilang semua, baru diisi ilmu. Ini kenapa air di gelas itu tetap bening? Karena langkahnya sudah tepat. Dari air galon yang bening itu, sebelum dimasukin ke gelas, gelas ini dicuci dulu sampai benar-benar bersih. Sungguh dari air galon yang bening, ketika dimasukkan ke gelas yang sudah disucikan, maka air itu di sini tetap bening. Nah, kalau ini belum disucikan, banyak kotoran. Beningnya air dari galon itu nggak ada artinya. Dimasukkan ke wadah yang masih kotor. Ilmu dari Kiai Hariri bening niatnya, bening akurasinya, validitasnya, dan segala macamnya. Tahu-tahu masuk kepada salah satu santri yang sakit hati, yang dendam, itu nanti jadi alat untuk apa? Mengkritik, mutar balik macam-macam. Jadi sekali lagi orang yang hatinya belum bersih, nggak perlu dia diberi ilmu, toh akan menyalahgunakan ilmu. Saya mengijazahkan hizib nasor. Nah, kepada santri lah, ternyata dia punya dendam dengki. Beneran saya punya senjata hizib nasor. Ada anak cantik satu sampean kalah bersaing. Kebetulan sudah punya ijazah hizib nasor. Temanmu yang menang tadi, kamu hizib. Ternyata hizib itu disalahgunakan
untuk mencelakai temannya sendiri. Itu loh bahayanya menyampaikan ilmu kepada orang yang belum bersih hatinya. Dan itu idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli, adalah menyia-nyiakan ilmu kalau kau sampaikan ilmu itu kepada orang yang nggak layak menerimanya.